Nippon Sangoku. Video kali ini spesial, gue bakal mereview singkat ya mengenai anime ini, yang dimana anime ini merupakan salah satu anime paling unik dan juga paling beda, paling bagus lah, at least buat gue di 2026 ini, dari pengadaptasiannya, ceritanya, alurnya, dan juga ya mungkin bisa jadi sebagai kandidat salah satu anime of the year di 2026, walaupun memang lawan-lawan dia tuh memang anime-anime dengan nama-nama gede semua, jadi agak susah gitu ya. Tapi personally buat gue yang nonton awal-awal pembukaan ini, dari review ini, setidaknya kalian harus nonton anime ini sekali seumur hidup, karena memang seimpresif itu, segila itu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke reviewnya. Pertama kita lihat dulu dari pembuatan anime ini, dimana anime ini mengadaptasi karya manga dari Ika Matsuki, yang dimana di kalangan pembaca itu udah lumayan terkenal lah ya. Referensi utama dari Ika Matsuki membuat manga ini adalah berasal dari kisah sejarah Tiongkok mungkin, atau mungkin kisah sejarah Tiongkok yang berjudul Romance of Three Kingdom. Kalian harus setidaknya udah pernah denger lah. Yang mana tentu aja di adaptasi karya Ika Matsuki ini dilokalisasi lebih lanjut dengan sejarah-sejarah Jepang gitu, biar lebih masuk akal. Studio Kafka di bawah arahan sutradara Kazuki Terasawa dipercaya untuk pengadaptasian animenya, dan seperti yang kalian lihat adaptasinya itu sangat luar biasa bagus, sebagus itu. Jadi konsep utama anime ini basically kayak sejarah klasik Jepang yang digabung sama post apokaliptik atau misalnya masa depan distopia. Dimana ya diceritanya kan memang diceritain kalau Jepang atau semua negara di bumi mungkin ya terlibat perang nuklir besar yang akhirnya menghancurkan peradaban mereka gitu, dan akhirnya muncul peradaban baru yang mulai dari 3 faksi negara besar gitu, yaitu Yamato, faksi kita yang menjadi main plot dari ceritanya, faksi Sei alias faksi rival ya, dan juga faksi another rival lagi yaitu faksi Buo atau negara Buo yang sampai di season 1 ini masih ditis doang gitu, belum dimunculin gitu. Bukan belum dimunculin, udah muncul, tapi memang ceritanya itu belum dididai ke negara tersebut gitu. Yang dimana main plot dari season 1 ini basically ya Yamato versus Sei gitu, yang dimana kalian udah bisa lihat sendiri. Itu gue nggak bisa jelasin lebih banyak karena review kali ini memang non spoiler, jadi gue hanya bisa bilang kalau misalnya strategik atau gimana pengadaptasian dari dua kubu ini, yaitu kubu Yamato dan juga kubu Sei, ini luar biasa bagus. Ngomongin karakter juga ya semuanya tuh impresif luar biasa, saya karakter juga bagus-bagus gitu ya. Kita mulai dari Mitsumi Aoteru, sang MC kita yang memang ahli strategik perang dan ahli bersilat lidah, yang dimana dia tuh ya bisa mengendalikan lawan bicaranya gitu dengan logika-logika dia gitu. Jadi anime ini memang lebih mainin logika gitu. Dan juga ada rekan kerja dia atau misalnya rekan sebayanya dia itu Yoshitsune Asama, yang karakternya tuh egois tapi ya jadi batu loncatan dan juga jadi dorongan gitu buat si Asumi untuk lebih berkembang lebih lanjut gitu, si Aoteru ya. Dan walaupun begitu ya dia tetap jenius juga gitu, dan punya kemampuan bela diri yang tinggi, terutama kemampuan berpedang gitu. Dan ya dari dua karakter itu aja memang kita tuh udah digambarkan sebagai karakter-karakter yang luar biasa bagus gitu. Belum lagi side karakternya, dimana side karakter ini ngambil porsi cerita lumayan gede, sampai MC-nya tuh sempat tersingkir gitu di beberapa episode gitu. Contohnya Jenderal Ryumon yang gua nggak usah jelasin lagi kayak gimana auranya dia, terutama ketika pas di jembatan menghadang pasukan Sei. Ya itu aja sih yang gue bisa kasih tau, gue nggak bisa ngasih tau lebih lanjut. Tapi segila itu dan luar biasa itu ini anime sampai bisa narik MC-nya dari cerita, dan ya side karakter tuh dimunculin gitu, dan memang penting bagi ceritanya. Mereka tuh memang karakter-karakter penting yang memang ada impact-nya ke ceritanya. Dan walaupun General Ryumon segila itu dan luar biasa itu, dia juga didampingi sama asisten dia, atau bisa dibilang ya mirip-mirip juga nih orangnya kayak Mitsumi Aoteru, yaitu ahli strategis juga, yaitu Yasuaki Akaku yang otaknya tuh sama gilanya sebenarnya kayak Aoteru. Dia membaca taktis musuh, dan masih banyak lagi lah karakter lain yang memang luar biasa pentingnya, luar biasa itunya, bahkan side karakter itu juga lumayan luar biasa. Dan villainnya juga nggak kalah nyebelin sih ini. Gue tuh sampai nggak habis pikir dengan bagaimana penulisan villainnya yang memang luar biasa. Nggak seimpresif itu memang, tapi kalau misalnya ditanya apakah gue kesel melihat ini orang, ya jelas kesel gitu. Ya ini gue lagi ngomongin Denki Taira, nggak jauh-jauh dari si gendut bajingan brengsek tolol bego anjing monyet setan ini, yang dimana tuh udah masuk ini aneh banget, ini cringe banget, tapi gue benci loh ketika dia begini. Itu pasti ada aja orang yang mati, pasti ada aja orang yang dieksekusi. Sebenci itu gue sama dia. Gue bisa aja kalau gue niat nih, gue bikin 1 jam video buat ngeledek dia, buat maki-maki dia, karena sebangsat itu tuh orang.
Dan ya anime ini berhasil ngebikin villain yang memang bikin gue tuh naik darah gitu. Itu dari segi karakter aja udah segitu gilanya gitu. Apalagi rivalitas yang hitungannya tuh nggak sehat ya antara Denki Taira dan juga General Ryumon gitu. Dimana Denki Taira tuh memang kekuasaannya tuh bahkan ya basically dia mengendalikan kaisar tuh seperti boneka gitu. Ini yang paling bahaya sebenarnya karena ya dia bisa aja gitu kalau misalnya beneran nggak suka dia menyingkirkan Ryumon tuh bisa aja. Cuman karena memang dia masih punya ya nggak tahu lah mungkin empati atau memang dia punya planning sendiri yang pada akhirnya juga diadaptasi juga di episode terakhirnya yang Totus gila-gilaan itu. Aduh, setidaknya kalian tuh harus nonton lah untuk lebih nangkep gitu apa yang gue omongin gitu. Ngomongin sinematografi juga, shot-shotnya tuh sinematik semua, apalagi karakter-karakternya tuh yang memang dibuat zoom ya, di zoom ke karakternya tuh dibuat kita ngeliatin ekspresi mereka ketika lagi tertekan, panik, senang atau tapi ya intinya ya karena konsep desainnya yang memang realism, jadi ada bibir, ada alis, ada apa dan rambutnya juga rata-rata juga nggak ada yang warna-warni kayak RGB gitu, tapi warnanya ya warna solid semua. Ngebuat ya anime ini memang lebih mirip kayak kita nonton live action tapi versi 2 dimensi gitu. Sedekat itu dengan kita dan kita juga bisa dibuat lebih deep dive atau bisa lebih masuk ke cerita dan karakternya gitu ketika cinematic close-up itu dilakukan gitu. Dan dari source materialnya aja juga memang begitu kan. Walaupun memang buat gua dan buat kebanyakan orang memang perlu pembiasaan ya pada awal-awal ya, karena memang kalian pasti ngerasain juga ini apaan sih agak aneh gitu, dan gue jujur juga sama, tapi nggak butuh waktu lama buat akhirnya tuh mengapresiasi style kayak gini, karena memang jujur style kayak gini nggak banyak loh di dunia anime loh. Style yang mirip-mirip kayak muka manusia ini beneran nggak banyak gitu. Selain itu dari Denki Taira kita juga punya villain yang anggun, elegan, dan ini cakep banget yaitu Ogawa Jima, yaitu komandan tertinggi faksi Sei setelah dia bisa dibilang mengkudeta ya Sei sebelumnya dan dia mengambil alih kekuasaan, yaitu seorang diktator dengan jenius strategi militer makro yang gila serta pendekatannya yang lemah lembut gitu. Jadi ini best waifu lah, yang dimana dia tuh juga ramah tamah gitu, cakep, cantik, walaupun orang banyak masalah artikan dia tuh sebagai manipulator ya karena kayak kelihatan sok baik atau apa gitu, padahal memang pribadi dia memang begitu gitu, terlepas dari dia memang pengen balas dendam ayahnya. Konflik berlapis memang terjadi di Sei dan juga rivalitas gede antara Denki Taira dan Ryumon juga menarik, terlebih lagi ketika peperangan strategik antara si Ogawa Jima dan juga Jenderal Ryumon ya, yang bisa dibilang tuh hampir clash lah di sini. Segila itu, terutama di jembatan itu kalian harus lihat lah. Gue lupa jembatan tuh episode 8, 9 apa berapa ya. Itu episode paling gila yang dimana wah kita tuh dibuat semerinding itu. At least buat gue merinding ya, nggak tahu kalau kalian gimana. Tapi ketegangan dan kesurangan anime tuh nambah tinggi setiap mereka berdua tuh ada gitu. Terutama Mitsumi Aoteru yang selalu memutarbalikkan keadaan, terlepas dari dia memang sempat ngilang di animenya, tapi memang ya dia masih tetap punya peran gitu, dan peran dia itu lumayan penting gitu untuk membuat faksi Yamato tuh memenangkan perang antara dia dengan Sei gitu, jadi Yamato dengan Sei gitu. Sorry ya gue agak belibet. Dan ya segila itu, scoring musiknya juga si Kevin Penkin ya, di latar belakang juga sukses membangun ketegangan yang megah sekaligus mencekam ya, apalagi latar belakang sinematografi atau animasinya juga bagus, smooth, dan unik banget lah. Terlebih lagi kalau misalnya ngomong color grading karakter yang agak earthy ya, jadi agak kecoklatan gitu yang bikin kelihatan kayak klasik banget. Ini juga bagus banget, pendekatannya juga bagus buat gua, unik gitu, karena gua nggak ngelihat ini di anime lain yang rata-rata tuh kayak satu warna, kayak ya udah gitu, yang penting jadilah cuan gitu. Tapi ini benar-benar ngambil konsep yang memang kalau misalnya pembaca lihat tuh bisa memberikan dua opini antara suka banget atau merasa aneh banget, dan anime ini berhasil menyajikan keduanya dengan sangat-sangat baik. Mungkin itu aja yang pengen gue bahas dari Nippon Sangoku. Memang reviewnya kelihatan agak berantakan ya, karena gue memang lebih memilih konsep review seperti ini biar lebih gampang. Karena jujur kalau kalian lihat dari tadi gue tuh kayak ngangkat-ngangkat kertas, ini reviewnya tuh ngabisin sampai 5 halaman. Dan jujur aja repotnya minta ampun ketika gue ngedit ya, karena ya lihat kayak latar belakang apa segala macam, jadi lebih baik gue gabung aja dan biar lebih bicaranya juga lebih luas gitu, ketimbang kayak terlalu kaku gini sampai dibagi-bagi sinematografi, kualitas apa segala macam. Tapi intinya gue ngomonginnya juga lebih santai aja biar juga penonton juga nggak boring gitu. Jadi mungkin sekian aja review gue untuk anime Nippon Sangoku. Gue nggak mau rating-ratingan sebenarnya, tapi kalau misalnya ngeliat dari My Anime List ratingnya 8,5, it deserve. Terlepas dari beberapa kekurangannya seperti yang gue bilang, yaitu memang gak cocok buat orang yang gak suka anime yapping, anime yang suka heavy peperangan, karena memang lebih mengutamakan strategik gitu, strategik adu otak gitu, planning, terus eksekusi, ya udah gitu aja gitu, nggak benar-benar ngeliatin perang secara gamblang gitu, walaupun memang ada.
Tapi ya itu, main utama dari anime ini adalah strateginya, adu logika, dan juga adu mulut lah bisa dibilang. Jadi itu aja yang pengen gue setidaknya ratingnya 8,5 tuh it well deserved lah buat anime ini. Jadi sekian dari gue untuk reviewnya. Terima kasih yang telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di review anime selanjutnya. Insya Allah Again of Season selanjutnya. Sampai jumpa di lain waktu dan bye-bye.